5 dan 9 Juni 2026. Dua laga FIFA Matchday. Dua kemenangan. Oman dikalahkan 3-0. Mozambik dikalahkan 1-0. Indonesia menyapu bersih Garuda Championship Series 2026. Di permukaan, ini adalah kabar baik. Dan memang begitu, tidak ada alasan untuk tidak mengakui kemajuan yang nyata di era Hartman. Tapi ada alasan kuat untuk tidak berhenti di sana. Karena John Hartman sendiri yang berkata, setelah laga versus Mozambik, saya sedikit kecewa kami tidak bisa mencetak lebih banyak gol. Dan setelah versus Oman, masih banyak kekurangan. Kalau pelatihnya sendiri tidak puas, kita juga tidak seharusnya puas. Mari bedah apa yang sebenarnya terjadi. Laga pertama, 5 Juni. Indonesia versus Oman, ranking FIFA 79. Lebih tinggi dari Indonesia, yang saat itu ada di 122. Hasilnya mengesankan, 3-0, formasi 3-4-3. Penguasaan bola 65%. Gol Justin Hubner lewat sundulan di menit ke-13, oleh Romeni di menit ke-27, dan Ragnar Uratmangun di menit ke-55. Tapi di balik angka itu ada dua momen yang tidak bisa diabaikan. Menit ke-38, Justin Hubner melakukan tackle terlambat di dalam kotak penalti. Penalti untuk Oman. Beruntung Emil Audero menepis eksekusi Hatem Sultan Al-Rushadi. Kalau tidak ada Audero, ceritanya mungkin berbeda. Menit ke-66. Indonesia punya situasi 3 lawan 3. Donitri, Ole Romeni, dan Yakob Sayuri. Berhadapan dengan 3 bek Oman yang sudah kehabisan energi. Harusnya berujung gol. Tidak terjadi apapun. Dan menit ke-82. Mauro Zijlstra punya peluang dari dalam kotak, tetapi penyelesaiannya belum cukup bagus untuk menambah skor. Dua momen besar yang tidak diselesaikan. Bukan nasib buruk, tapi keputusan yang kurang tajam di dalam kotak penalti lawan. Laga kedua, 9 Juni. Hartman melakukan rotasi. Maarten Paes menggantikan Emil Audero di gawang. Justin Hubner absen karena cedera dari laga Oman. Kevin Dix dipasang sebagai bek tengah. Marcelino Ferdinand, yang baru pulih dari cedera, diturunkan sejak menit pertama. Mozambik ada di ranking 101 FIFA. Lebih tinggi dari Indonesia, tapi bukan tim yang seharusnya membuat Garuda kesulitan selama 90 menit. Menit ketiga, sundulan Elkan Bagot dari sepak pojok membentur tiang. Bola jatuh ke Ole Romeni dan lagi-lagi mengenai tiang. Dua tiang dalam satu momen. Menit ke-11, akhirnya gol datang. Ole Romeni menerima umpan terobosan Ragnar, mengecoh kiper 1 lawan 1 dan menyelesaikannya dengan tenang. Skor 1-0. Menit ke-17. Indonesia mencetak gol dari situasi set piece, tapi dianulir wasit karena mengganggu kiper lawan. Setelah itu, Indonesia melepaskan total 15 tembakan sepanjang laga. Hanya 3 yang tepat sasaran. Mozambik menumpuk pemain di belakang di babak kedua, dan Indonesia kesulitan membobol blok pertahanan itu. Di menit ke-67, sepakan Nathan Jo Aon dari posisi bagus masih membentur mistar. Di 10 menit terakhir, Mozambik justru mengancam. Maarten Paes harus bekerja keras menepis beberapa tembakan. Mozambik nyaris menyamakan. 15 tembakan, 3 on target, 1 gol, melawan tim ranking 101 yang menumpuk pemain di belakang. Hartman punya alasan untuk kecewa. Dari dua laga FIFA Matchday, Indonesia melepaskan kombinasi sekitar 27-30 tembakan. Total gol yang tercipta, 4. Dan dari 4 gol itu, 3 dicetak oleh pemain yang bukan striker murni. Justin Hubner adalah bek tengah, Ragnar Uratmangun adalah winger atau penyerang sayap, dan Ole Romeni, meski bermain sebagai ujung tombak, lebih sering beroperasi sebagai false nine daripada target man kotak penalti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah refleksi dari satu kekurangan struktural yang belum terpecahkan. Indonesia tidak punya striker kotak penalti murni yang bisa diandalkan secara konsisten. Ole Romeni adalah pemain bagus, tapi cara ia bermain lebih mirip playmaker, yang kebetulan berposisi di lini depan. Ia turun mencari bola, beroperasi di luar kotak menjadi link up. Berguna, tapi meninggalkan area kotak penalti sering kosong. Mauro Zijlstra, yang diharapkan menjadi opsi target man, masih dalam tahap adaptasi. Ragnar lebih efektif dari sisi kiri. Dan Marcelino Ferdinand, ketika kembali dari cedera, lebih beroperasi sebagai second striker
atau gelandang serang daripada striker murni. Jepang, Qatar, Thailand. 3 lawan Indonesia di grup F Piala Asia 2027. Semua punya back-back yang terlatih menjaga ruang di dalam kotak. Tanpa striker yang bisa menarik perhatian 2 back sekaligus, ruang untuk pemain lain juga akan mengecil. Mitchell Baker, striker 196 cm yang dipilih pick ke-10 MLS Super Draft, adalah calon jawaban untuk masalah ini. Tapi hingga video ini dibuat, proses perpindahan Federasi FIFA-nya belum dipublish progresnya. Ia belum bisa diturunkan secara resmi. Di laga versus Oman, lini tengah Indonesia diisi Joey Pelupesi dan Ivar Jenner. Di laga versus Mozambik, komposisi yang sama. Jenner adalah salah satu yang terbaik dari yang tersedia, pressing machine, stamina luar biasa, tidak mudah didikte lawan. Tapi ia bukan playmaker. Ia bukan tipe gelandang yang akan membobol blok pertahanan rapat dengan satu umpan visi tinggi yang mengubah arah serangan. Joey Pelupesi, solid dan terorganisir, tapi 33 tahun. Dan kecil kemungkinannya masih akan menjadi andalan utama di Piala Asia 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Ini adalah masalah yang sudah ada sejak era Shin Tae-yong dan belum terpecahkan. Indonesia punya pemain-pemain yang fleksibel dan versatil, tapi gelandang murni yang bisa menjadi nomor 8 atau nomor 10 sejati yang bermain reguler di Liga Top Eropa masih langka. Hertman sadar keterbatasan ini, dan responsnya memanfaatkan versatilitas pemain yang ada secara maksimal. Kevin Dix, bek sayap kanan Mönchengladbach, digunakan dalam berbagai peran. Calvin Verdonk, fullback Lille, dicoba lebih dalam sebagai wingback, atau bahkan gelandang bertahan dalam beberapa skenario. Justin Hubner, yang posisi aslinya bek tengah, pernah digunakan oleh Shin Tae-yong dan bahkan Hertman sebagai salah satu dari 3 bek yang berperan lebih aktif naik. Dan itu berhasil, sampai titik tertentu. Melawan Oman dan Mozambik, sistem ini efektif karena kualitas individu masih cukup untuk menutup celah. Tapi melawan Jepang punya Wataru Endo yang bermain di Liverpool, punya Ao Tanaka di Gladbach, punya sistem yang tidak akan mengizinkan versatilitas tambal sulam berfungsi di level yang sama. Laurin Ulrich adalah nama yang paling sering disebut sebagai solusi. Gelandang FC Magdeburg di Bundesliga 2, dengan darah Indonesia dari kakek yang lahir di Surabaya. Rating FOTMOB rata-rata 7 lebih, konsisten sepanjang musim, tapi proses naturalisasinya belum ada tanda-tanda dimulai. Justin Hubner mencetak gol pembuka versus Oman, lalu 25 menit kemudian memberikan penalti. Satu keputusan yang hampir mengubah momentum pertandingan. Bola Sport menyebutnya sebagai bukti ketidakmatangan. Hubner. Frasa yang keras, tapi tidak sepenuhnya salah. Hubner memiliki bakat yang tidak diragukan. Tapi batas antara agresivitas yang efektif dan pelanggaran yang tidak perlu adalah batas yang masih sering ia lewati. Dan ini bukan masalah yang eksklusif milik Hubner. Beckham Putra mendapat kartu kuning versus Oman karena pelanggaran yang tidak perlu saat menekan pemain Oman. Di laga versus Mozambik, ada insiden dengan supporter di pinggir lapangan yang membuat PSSI harus turun tangan menggunakan rekaman CCTV. Lalu di menit ke-17 versus Mozambik, Indonesia mencetak gol setelah situasi set piece, tapi dianulir wasit karena mengganggu kiper. Itu bukan salah wasit, itu adalah ketidakdisiplinan posisi di momen yang seharusnya berbuah 2 gol dan membuat laga lebih mudah. Setiap kesalahan dari jenis ini melawan Oman dan Mozambik bisa ditoleransi, karena kualitas Indonesia masih cukup untuk menutupinya. Melawan Jepang, tim yang tidak membutuhkan 2 kali diundang untuk menghukum, penalti gratis dan gol dianulir bisa jadi penentu skor akhir. Dan ada konteks yang lebih luas untuk semua masalah ini. Sebagian besar pemain di skuad ini masih dalam proses menyesuaikan diri satu sama lain. Dari 11 starter versus Oman, 9 adalah diaspora. Dari 11 starter versus Mozambik, formasi berbeda dengan lebih banyak rotasi. Martin Paes, Marcelino, Donny Tri, Calvin Verdonk semuanya mendapat lebih banyak menit. Setiap pemain yang baru bergabung, baik Mauro Zylstra, Sandy Walsh, bahkan Matthew Baker yang baru debut, membawa kualitas individu yang menjanjikan. Tapi memahami ritme rekan setim, memahami kapan Jenner akan bergerak maju dan kapan Dix akan overlap, memahami umpan satu sentuhan yang diharapkan oleh Romeni dari sudut tertentu, semua itu tidak bisa diajarkan di sesi latihan 2 minggu.
momen 3 lawan 3 yang sia-sia versus Oman, tembakan Nathan ke Mistar versus Mozambik, Verdonk yang punya peluang tapi kiper keluar lebih cepat. Semua itu bukan soal kualitas individu. Itu soal timing antar pemain yang masih dibangun. Dan chemistry adalah satu-satunya kekurangan yang tidak bisa dipercepat oleh rekrutan manapun. Ia hanya bisa dibangun oleh waktu. Tapi analisis yang jujur bukan hanya tentang kekurangan. Ada hal-hal yang sudah benar-benar bagus dan perlu diakui. Pertama, sistem pressing tinggi Hartman mulai meresap ke dalam tubuh tim. Baik versus Oman maupun Mozambik, Indonesia menekan sejak menit pertama. Mozambik bahkan terlihat kewalahan membangun serangan. Itulah mengapa 60% lebih penguasaan bola Indonesia bisa terjadi melawan tim yang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Kedua, lini belakang Indonesia sudah berbicara bahasa yang sama. Elkan Bagot, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan Justin Hubner. 4 pemain dengan karakter berbeda yang sudah bisa bermain bersamaan tanpa terlalu banyak kebingungan. Clean sheet versus Mozambik dan Oman. Ketiga, Martin Paes versus Mozambik membuktikan bahwa Indonesia punya 2 kiper kelas dunia. Ketika ia menggantikan Audero dan harus bekerja keras di 10 menit terakhir, ia menjawab dengan tenang dan solid. Hartman punya pilihan di gawang yang membuat kompetisi sehat. Dan keempat, ranking FIFA Indonesia naik ke posisi 118 setelah 2 kemenangan ini. Dari 122 sebelum FIFA Matchday. Bukan lompatan besar, tapi arahnya benar. Fondasi ada, yang kurang adalah lapisan-lapisan di atasnya. Dan itu yang akan menentukan seberapa jauh Indonesia bisa pergi di Piala AFF Juli dan Piala Asia Januari 2027. Jadi, setelah 2 laga FIFA Matchday Juni 2026, apa yang masih kurang dari timnas Indonesia era Hartman? 1. Striker murni kotak penalti yang bisa mengancam 2 bek sekaligus. Saat ini, Indonesia mengandalkan pemain-pemain yang serba fleksibel, tapi fleksibilitas memiliki batas. 2. Gelandang tengah dengan visi dan kreativitas yang sudah teruji di kompetisi Eropa. Jenner dan Pelupesi sudah baik, tapi bukan profil yang akan membongkar blok pertahanan rapat tim-tim Asia terbaik. 3. Ketajaman di depan gawang. Efisiensi mengonversi peluang. 15 tembakan dan hanya 1 gol versus Mozambik ranking 101 adalah angka yang perlu diperbaiki sebelum Indonesia menghadapi tim-tim yang jauh lebih solid. 4. Disiplin di momen kritis. Penalti yang bisa dicegah, gol yang dianulir karena posisi yang tidak disiplin, pelanggaran tidak perlu yang berbuah kartu kuning, semua itu mahal harganya di level yang lebih tinggi. 5. Chemistry antar pemain yang masih dalam proses. Setiap wajah baru membawa kurva adaptasi, dan Indonesia sedang punya banyak wajah baru. Tapi, semua itu bisa diperbaiki. Bukan dalam seminggu, melainkan dengan progres positif setiap bulan, setiap event, setiap kesempatan. Hartman tidak puas. Itu tanda pelatih yang tahu jaraknya ke tujuan masih panjang. Dan itu justru adalah alasan untuk optimis.